Oke, selamat datang di Panduan Bertahan Hidup di Rimba Saham. Kali ini kita bakal kupas tuntas gimana caranya biar bisa selamat dan bahkan untung di pasar saham yang kadang terasa liar banget. Halo para investor keren di channel Wawasan Cerdas, apa kabar? Seneng banget bisa ketemu lagi. Hari ini, siap-siap ya, kita bakal membekali diri buat sebuah petualangan seru menembus belantara pasar modal. Yap, bener banget. Selamat datang di Rimba Pasar Modal. Sekarang ini kan kita lagi ada di era pergeseran besar di Indonesia ya. Dari yang tadinya budaya nabung, sekarang jadi budaya investasi. Nah, pasar saham ini ibaratnya kayak hutan rimba. Di satu sisi nawarin potensi harta karun yang luar biasa, tapi di sisi lain banyak banget jebakan dan bahaya yang ngumpet. Pertanyaannya simpel sih, kalian beneran udah siap buat terjun bebas belum? Udah bawa perbekalan pengetahuan yang cukup atau cuma modal ikut-ikutan temen aja? Soalnya di rimba ini modal nekat doang itu, wah bahaya banget. Oke, mari kita bahas bahaya pertama yang sering banget makan korban, terutama para pemula, yaitu jebakan dari para influencer dan skema licik yang namanya pump and dump. Ini nih fenomena yang umum banget. Banyak banget investor pemula yang mau beli atau jual saham itu keputusannya cuma ngandelin bisikan dari media sosial. Emang sih banyak influencer yang niatnya baik, kasih edukasi. Tapi nggak semuanya kayak gitu. Dan kalau kita salah ikut, akibatnya bisa fatal. Gini loh cara kerja skema pump and dump ini. Pertama, si influencer dan bandar ini borong saham tertentu pas harganya masih murah banget. Kedua, mereka mulai goreng saham itu, promosiin gila-gilaan ke followersnya. Ketiga, pas followersnya panik beli dan harganya meroket, nah disitulah mereka jualan besar-besaran, untung gede. Hasilnya, tentu aja harga sahamnya langsung anjlok dan para investor retail yang telat masuk, ya akhirnya cuma bisa gigit jari alias boncos. Terus gimana cara ngelindungin diri kita? Kuncinya cuma satu, riset mandiri, do your own research. Coba deh, pahami bisnis perusahaannya itu apa, cek valuasinya wajar atau enggak. Terus analisis juga, ini harganya udah overbought atau jenuh beli belum sih? Intinya, jangan pernah telan mentah-mentah semua rekomendasi. Oke, kita lanjut. Sekarang, mari kita lihat peta kekuatan di dalam bursa. Penting banget buat kita ngerti siapa kawan dan lawan kita di sini. Ibaratnya, kita harus paham rantai makanan di dalam rimba ini. Jadi, di pasar itu ada dua pemain utama. Pertama, ya kita-kita ini, investor retail. Modalnya dari kantong sendiri, akses informasinya terbatas, dan seringkali, jujur aja ya, keputusan kita dipengaruhi emosi, kayak rasa takut atau serakah. Nah, di sisi lain ada para raksasa pasar, investor institusional. Mereka ini ngelola dana yang super gede, punya akses informasi eksklusif, dan keputusannya itu berdasarkan analisis data oleh tim profesional. Jauh beda kan? Dan yang bikin beda banget itu, ya ini, skala modal mereka yang bisa sampai ribuan triliun rupiah. Mereka lah kekuatan sejati yang bisa gerakin pasar dan nentuin arah IHSG, barometer utama pasar saham kita. Jadi poin utamanya gini, sebagai investor retail, strategi kita itu bukan buat ngelawan arus duit raksasa ini. Itu mustahil. Tugas kita adalah belajar ngidentifikasi pergerakan mereka dan numpang berselancar dengan cerdas di atas ombak yang mereka ciptakan. Oke, kita udah tahu bahayanya, udah tahu juga siapa aja pemainnya. Sekarang pertanyaannya, di mana dong kita bisa latihan dengan aman sebelum mempertaruhkan uang beneran? Nah, jawabannya ada di arena latihan virtual. Kenalin, namanya simulator saham. Ini tuh platform trading virtual di mana kita bisa latihan jual beli saham pakai uang virtual, tapi kondisi pasarnya itu real time, sama persis kayak aslinya. Platform kayak IDX Virtual Trading bahkan bisa ngasih kita modal virtual sampai miliaran rupiah loh buat latihan. Keuntungan terbesarnya? Jelas, resiko kita jadi nol. Kalau pakai uang beneran, resikonya tinggi banget. Tapi pakai simulator, resikonya ya nol besar. Ini semacam gym buat investor. Tempat yang aman buat kita coba-coba strategi, belajar dari kesalahan, tanpa perlu takut kehilangan uang sepeser pun. Manfaatnya banyak banget. Kalian bisa ngelatih analisis, belajar ngenalin indikator teknikal dan fundamental, belajar bikin trading plan yang benar, dan yang paling penting, mematangkan mental dan strategi sebelum benar-benar terjun pakai uang hasil kerja keras kita. Baiklah, perjalanan kita di rimba saham udah lumayan jauh nih. Kita udah kenali bahayanya, kita udah tahu siapa aja yang ada di dalamnya, dan kita udah nemu tempat latihan yang aman. Sekarang, yuk kita rangkum semua perbekalan yang wajib kalian bawa untuk jadi investor cerdas.
Ini dia checklist kalian. 1. Selalu waspada sama jebakan influencer. 2. Pahami peta kekuatan pasar dan jangan coba-coba lawan arus institusional. 3. Yang paling penting, selalu lakukan riset mandiri. Dan 4. Manfaatkan simulator untuk latihan sampai kalian benar-benar pede. Pada akhirnya, inilah tujuan kita semua kan? Jadi seorang investor cerdas. Artinya apa sih? Sederhana banget. Jadi orang yang beneran ngerti barang apa yang dia beli, dan sadar betul sama semua resiko yang mungkin bakal dihadapi. Nah, dengan semua perbekalan ini, gimana? Udah siap buat mulai berburu harta karun di bursa? Kalau udah, jangan sampai kelewatan segmen kita selanjutnya ya. Kita bakal bahas valuasi saham, seni mencari harta karun diskon di Bursa Efek. Sampai jumpa di sana. Halo, selamat datang kembali. Pernah nggak sih ngerasa seneng banget waktu dapat barang bagus dengan harga diskon gede? Nah, di pasar saham, kita juga bisa loh ngerasain hal yang sama. Hari ini, kita bakal jadi pemburu harta karun. Misi kita, menemukan saham-saham diskon yang tersembunyi di Bursa Efek lewat seni valuasi. Siap? Yuk kita mulai petualangannya. Di pertemuan kita sebelumnya, kan kita udah bahas tuh dasar-dasar yang wajib banget diketahui sama investor pemula. Nah, sekarang waktunya kita naik level. Dari yang tadinya cuma tahu, sekarang kita jadi investor yang lebih jeli dan analitis. Ini dia pertanyaan jutaan dolar bagi setiap investor. Kita lihat harga saham naik turun tiap hari. Tapi, gimana caranya kita tahu harga yang kita bayar itu pas? Apakah ini beneran lagi sale? Atau kita malah ketipu beli barang kemahalan? Jawabannya ada di konsep yang namanya nilai intrinsik. Anggap aja ini adalah harga asli atau harga wajar dari sebuah perusahaan. Harga di pasar saham bisa heboh naik turun karena rumor atau sentimen sesaat, tapi nilai intrinsik inilah fondasi aslinya. Paham soal ini adalah kunci yang membedakan investor sejati dari sekedar spekulan. Nah, untuk menemukan nilai intrinsik ini, peta harta karun kita menunjukkan ada dua jalan utama. Pertama, jalur absolut, di mana kita dalami banget internal perusahaannya. Kedua, jalur relatif, di mana kita ngebandingin perusahaan itu dengan saingan-saingannya. Oke, kita coba telusuri jalur yang pertama dulu ya. Jalur ini ibaratnya kita jadi detektif. Kita coba prediksi seberapa jago mesin pencetak uang perusahaan ini di masa depan. Emang sih butuh sedikit kerja ekstra, tapi kalau berhasil, wah imbalannya bisa gede banget. Metode yang paling jagoan di sini namanya DCF. Gini deh gampangnya. Nilai sebuah perusahaan hari ini tuh ya total semua uang tunai yang kira-kira bisa dihasilkan di masa depan, terus nilainya ditarik ke hari ini. Jadi kalau hitungan kita bilang nilai wajarnya 5.000 per lembar, tapi harga di pasar cuma 3.000, nah selisih 2.000 itulah harta karun yang kita cari. Nah, sekarang kalau Anda ini tipe investor yang suka pemasukan rutin, metode DDM ini pas banget. Di sini nilai saham dihitung dari total semua dividen yang bakal dia bagiin di masa depan. Ini cocok banget buat perusahaan-perusahaan raksasa yang udah stabil dan rajin bagi-bagi keuntungan ke pemegang sahamnya. Oke. Kalau tadi rasanya agak ribet ya, harus prediksi masa depan, segala macam. Tenang aja, ada jalur kedua yang lebih cepat dan praktis. Pendekatan relatif. Di sini kita nggak perlu meramal, kita cukup membandingkan. Yuk kita lihat gimana caranya. Alat ukur paling populer itu namanya PER. Sederhananya gini, PER ini nunjukin untuk setiap Rp1 laba yang perusahaan hasilkan, kita rela bayar berapa kali lipat harganya. Jadi kalau ada saham PER-nya cuma 5 kali, sementara rata-rata saingannya 10 kali, nah itu bisa jadi pertanda kuat kita nemuin saham yang lagi didiskon. Berikutnya ada PBV. Ini ngebandingin harga saham dengan modal bersih perusahaan. Intinya gini, kalau Anda nemu saham yang PBV-nya di bawah 1, itu artinya Anda bisa jadi lagi beli perusahaan dengan harga lebih murah dari total nilai aset bersihnya. Rasio ini jagoan banget buat industri yang asetnya banyak, kayak perbankan atau properti. Mungkin namanya kedengeran teknis banget ya, tapi idenya ini kuat banget. EV/EBITDA ini keren karena dia mengabaikan perbedaan struktur utang dan pajak antar perusahaan. Jadi, kita bisa benar-benar ngebandingin apel sama apel secara adil. Aturan mainnya, semakin rendah angkanya dibanding kompetitor, semakin menarik. Oke, biar gampang ingetnya, ini dia contekan singkatnya. Pakai PR buat ukur harga dibanding laba, PBV buat ukur harga dibanding aset, dan EV per EBITDA buat perbandingan yang super adil. Anggap aja ini kartu sakti Anda waktu lagi analisis saham. Oke, kita udah kumpulin semua petunjuk dari kedua jalur di peta kita. Sekarang, tibalah saatnya, momen penentuan. Gimana cara kita pakai semua info ini buat ambil keputusan yang cerdas?
Intinya cuma ada di sini. Kalau hasil hitungan nilai intrinsik kita lebih tinggi dari harga di pasar, selamat, kita nemu harta karun. Itu sinyal beli. Sebaliknya, kalau nilai intrinsik lebih rendah dari harga pasar, hati-hati. Itu bisa jadi jebakan, pertimbangkan untuk jual. Dan kalau nilainya kurang lebih sama, ya kita bisa tahan dulu sambil terus pantau. Simple dan langsung bisa dipraktekin. Nah, kabar baiknya di zaman sekarang kita nggak perlu pusing-pusing ngitung semua ini manual satu persatu. Udah banyak banget screener saham online gratisan yang bisa ngerjain ini buat kita. Tinggal masukin kriteria, misalnya cari saham dengan PIR di bawah 10 dan wus, daftarnya langsung muncul. Dan inilah inti dari semuanya. Kalau kita menguasai evaluasi, kita nggak lagi beli kucing dalam karung. Kita berinvestasi dengan penuh keyakinan, karena kita tahu persis nilai wajar dari bisnis yang kita beli. Ini yang bikin kita bisa tidur nyenyak, bahkan waktu pasar lagi gonjang-ganjing. Oke, jadi kita udah berhasil nih nemuin perusahaan yang kelihatannya murah. Kita udah nemuin peti harta karunnya. Tapi, pertanyaannya, apa kita yakin isi di dalam peti itu beneran emas murni? Atau jangan-jangan cuma batu biasa? Makanya, di pembahasan kita selanjutnya, kita bakal buka paksa peti itu. Kita akan bedah jeroan kesehatan keuangan perusahaan, mulai dari ngecek seberapa untung bisnisnya, sampai cara ngindarin jebakan utang yang berbahaya. Pastikan Anda nggak ketinggalan ya. Sampai jumpa! Selamat datang kembali. Oke, hari ini kita bakal naik kelas. Jadi kita nggak cuma nyari saham yang kelihatannya murah ya, tapi kita juga akan belajar cara scan kesehatan finansial sebuah perusahaan. Ibaratnya jadi dokter gitu, biar investasi kita aman dan nggak boncos. Siap? Yuk kita mulai. Ingat kan, di pembahasan kita yang lalu, kita udah sama-sama belajar soal seni valuasi buat berburu harta karun saham-saham yang lagi diskon. Tapi, ada pertanyaan besarnya nih. Gimana kita bisa yakin kalau harta karun yang kita temukan itu bukan jebakan? Nah, inilah yang sering disebut value trap. Saham yang murah ya karena memang ada masalah di dalamnya. Perusahaannya lagi sakit gitu. Penting banget buat diingat, harga saham yang anjlok itu seringkali bukan sinyal diskon, tapi malah sirene bahaya. Bisa jadi itu cerminan perusahaan yang lagi rugi besar, atau lebih parahnya udah diambang kebangkrutan. Terus gimana cara bedainnya? Mana permata, mana jebakan? Kuncinya ada di sini, laporan keuangan, terutama laporan laba rugi dan neraca. Anggap aja ini kayak alat ronken kita buat ngintip jeroan sebuah perusahaan. Biar gampang, kita pakai analogi tim olahraga aja. Kesehatan finansial perusahaan itu mirip banget kayak sebuah tim. Tim juara itu butuh dua hal kan? Serangan yang tajam dan pertahanan yang super kokoh. Nah, dalam dunia keuangan, sisi serangan itu adalah profitabilitas. Seberapa jago si perusahaan nyetak duit. Sementara sisi pertahanan adalah solvabilitas. Kemampuannya buat bertahan waktu ada krisis, terutama soal utang. Dua-duanya ini wajib sama-sama kuat, nggak bisa pincang sebelah. Oke, kita bedah dulu dari sisi serangannya. Gimana cara kita ngukur seberapa hebat mesin pencetak laba sebuah perusahaan? Ada beberapa angka kunci yang wajib kita intip. Metrik serangan pertama, dan ini penting banget, adalah return on equity atau disingkat ROE. Banyak investor senior bilang ini rasio suci. Kenapa? Karena ROE ini nunjukin seberapa pinter manajemen mengubah setiap rupiah modal dari kita, para investor, jadi keuntungan bersih. Angka patokannya berapa? Gampang. Cari perusahaan yang ROI-nya konsisten di atas 15%. Ini udah jadi standar emas buat perusahaan yang dianggap keren dan sangat menguntungkan. Artinya simpel banget. Kalau ROE-nya tinggi, uang yang Anda tanamkan itu nggak cuma diam aja. Dia kerja keras buat menghasilkan lebih banyak uang lagi untuk Anda. Serangan kedua yang kita lihat adalah Net Profit Margin, NPM. Bayangin pendapatan itu kue utuh. Nah, NPM ini adalah seberapa besar potongan kue yang benar-benar jadi keuntungan bersih setelah semua biaya dipotong. Ini cerminan efisiensi dan kekuatan merek perusahaan. Standar NPM yang luar biasa itu di atas 20%. Kalau Anda nemu perusahaan dengan NPM segini, itu artinya dia nggak cuma efisien banget, tapi juga punya produk atau jasa yang kuat sampai bisa pasang harga tinggi. Oke, sisi serangan udah kita cek. Keren. Sekarang saatnya kita lihat pertahanannya. Percuma kan serangannya jago, tapi pertahanannya keropos. Kita harus pastikan perusahaan ini punya benteng yang kokoh dari gempuran krisis.
Senjata utama buat ngukur pertahanan ini namanya Debt to Equity Ratio, DER. Gampangannya, rasio ini ngebandingin total utang sama total modal sendiri. Seberapa banyak sih perusahaan ini hidup dari pinjaman? Aturannya simpel banget. Cari perusahaan dengan DER di bawah 1 kali. Kalau angkanya di atas itu, artinya utang perusahaan lebih gede daripada modalnya sendiri. Wah, ini udah lampu kuning, harus hati-hati. Kenapa ini krusial? Karena pas badai ekonomi datang, dan percayalah, badai itu pasti akan datang, perusahaan yang utangnya kecil bakal lebih tahan banting. Sementara yang utangnya numpuk bisa langsung oleng. Ada satu lapis pertahanan lagi yang sering banget dilupain orang. Namanya Interest Coverage Ratio, ICR. Rasio ini jawab pertanyaan yang sangat praktis. Laba operasional perusahaan ini cukup nggak sih buat bayar bunga utangnya doang? Angka amannya itu di atas 3 kali. Artinya, laba perusahaan minimal 3 kali lipat lebih besar dari beban bunga utangnya. Ini ngasih bantalan keamanan yang tebal dan bikin kita tidur nyenyak. Sebaliknya, kalau ICR-nya sampai di bawah 1 kali, wah ini udah red flag fatal. Artinya, laba perusahaan bahkan nggak cukup buat bayar bunganya. Ini udah resep pasti menuju bencana finansial. Oke, kita udah cek semua angka utama. Serangan bagus, pertahanan kelihatannya kokoh. Udah cukup? Tunggu dulu. Ada satu langkah terakhir yang jadi pembeda antara investor pemula dan investor yang beneran cerdas. Angka-angka yang kelihatan kinclong di laporan utama itu nggak selalu menceritakan keseluruhan kisah. Kadang ada utang-utang hantu yang ngumpet di tempat yang jarang dilihat. Nah, rahasianya itu ada di bagian yang paling sering di-skip orang. Catatan atas laporan keuangan, CALK. Justru disinilah harta karun informasinya. Misalnya, kita bisa tahu utang mereka itu bunganya tetap atau mengambang yang bisa meledak kalau suku bunga naik, atau jangan-jangan mereka punya komitmen sewa jangka panjang yang sebetulnya kayak utang terselubung. Serius, jangan pernah lewatkan bagian ini. Jadi dari semua detektif-detektifan kita barusan, yuk kita simpulkan jadi sebuah checklist simple buat jadi investor juara. Jadi, ingat formula juaranya, cari perusahaan dengan serangan yang dahsyat, yaitu ROE di atas 15%, dan pertahanan sekokoh baja, yaitu DR di bawah 1 kali, dan ICR di atas 3 kali. Kombinasi maut inilah yang memisahkan pemenang sejati dari yang cuma ikut-ikutan di bursa. Oke, sekarang Anda udah punya kemampuan buat jadi dokter keuangan buat ngecek kesehatan perusahaan. Tapi mesin yang sehat pun percuma kan kalau dipasang di mobil yang salah arah? Pertanyaan selanjutnya adalah, gimana cara kita membongkar modal bisnisnya biar kita nggak beli kucing dalam karung? Nah, itu dia yang akan kita bedah tuntas di pembahasan berikutnya. Sampai jumpa! Halo, selamat datang kembali. Hari ini kita bakal jadi detektif. Kita akan bedah tuntas sebuah perusahaan, jadi nggak cuma tebak-tebakan lagi, tapi beneran paham apa bisnisnya, dan yang paling penting, dari mana sih sebenarnya mereka dapat duit? Oke, di pembahasan sebelumnya kita kan udah mengoprek jeroan keuangan emiten ya. Kita belajar gimana caranya cek profitabilitas dan biar nggak kejebak utang. Nah sekarang, dari fondasi itu, kita akan gali lebih dalam lagi. Coba deh, renungin pertanyaan ini. Waktu kita investasi, kita tuh sebenarnya lagi beli bisnis atau cuma sekedar ikut-ikutan karena namanya terkenal. Sering banget loh kita beli saham cuma karena kenal mereknya. Padahal itu sama aja kayak beli kucing dalam karung. Beresiko banget. Yuk kita ubah kebiasaan itu. Oke, kita mulai dari kesalahan yang paling mendasar, yang paling fatal. Sebuah kesalahan yang kalau kita nggak sadar bisa bikin semua keputusan investasi kita jadi berantakan. Analogi ini pas banget kan? Investasi itu kan pada intinya kita beli sebagian kecil dari sebuah bisnis. Aneh banget rasanya kalau kita berani taruh jutaan rupiah di bisnis orang, tapi kita nggak tahu produk andalannya apa. Ini logika yang super simple, tapi sering banget kita lupakan pas udah di depan layar trading. Biar gampang, kita pakai contoh beneran. Siapa coba yang nggak kenal Astra? Kalau dengar kode saham ASII, yang kepikiran di kepala pasti apa? Mobil, motor, otomotif kan? Nah pertanyaannya, apa benar itu mesin pencetak uang utama mereka? Dan, jeng jeng jeng, ternyata bukan. Kontributor laba terbesar buat raksasa sekelas Astra itu justru datang dari segmen alat berat dan pertambangan. Wow, ini bukti nyata banget kenapa asumsi di permukaan itu bisa bahaya dan super menyesatkan. Sekarang kita masuk ke alat bantu pertama buat investigasi kita. Anggap aja ini peta harta karunnya.
peta induk buat kita navigasi di seluruh dunia pasar saham. Dulu, sistem klasifikasi saham kita, itu yang namanya Jessica, suka bikin pusing. Bayangin aja, perusahaan makanan sama perusahaan mesin bisa masuk ke kategori yang sama, aneka industri, campur aduk. Tapi untungnya, sejak 2021, bursa kita pakai sistem baru yang namanya IDX-IC. Bedanya apa? Gampangnya gini, sekarang perusahaan dikelompokkan berdasarkan produk akhir yang mereka jual, jauh lebih masuk akal, jadi kita bisa bandingin apel sama apel. Nah, ini dia 12 sektor utama di dalam IDX-IC. Tahu sebuah perusahaan masuk sektor mana, itu langkah paling awal. Kenapa? Biar kita bisa bandingin sama pesaing yang sejenis dan paham tren besar apa yang lagi terjadi di industrinya. Setelah kita tahu petanya, sekarang waktunya kita lihat berkas intelijen dari tiap perusahaan. Dan sumber yang paling bisa dipercaya buat ini, tentu aja langsung dari pusatnya, yaitu website Bursa Efek Indonesia. Ini panduan praktisnya, bisa langsung kalian coba sendiri nanti. Cuma 4 langkah simple buat dapetin data rasmi paling valid soal perusahaan manapun yang ada di bursa kita. Gampang banget. Nanti di halaman profil itu, ada 3 hal yang wajib kalian cek. Pertama, bidang usaha utama, biar dapat gambaran cepat. Kedua, jajaran direksi dan komisarisnya, biar tahu siapa nahkodanya. Dan yang ketiga, ini yang paling krusial, daftar anak perusahaan. Karena banyak emiten besar itu sebenarnya adalah induk dari puluhan perusahaan lain. Nah, disinilah kita bisa bongkar gurita bisnis mereka yang sebenarnya. Oke, sekarang kita sampai di bagian paling seru, inti dari investigasi kita. Ini dia alat yang bakal nunjukin secara gamblang bagian mana dari bisnis perusahaan yang bener-bener jadi mesin pencetak uangnya. Wah, namanya terdengar rumit ya, PSAK 108, tapi jangan pusing dulu. Sederhananya gini, ini adalah aturan yang memaksa perusahaan untuk transparan. Mereka nggak boleh lagi cuma kasih angka total pendapatan dan laba. Mereka wajib hukumnya buat mecah angka itu per divisi bisnis. Misalnya divisi makanan berapa, divisi minuman berapa. Benar-benar dibuka semua. Dan slide ini adalah momen ahanya. Coba lihat baik-baik. Di contoh ini, segmen makanan dan minuman kasih pendapatan paling gede, 65%. Kelihatannya ini yang paling jagoan kan? Eits, tunggu dulu. Lihat kolom sebelahnya, kontribusi laba. Ternyata segmen perawatan pribadi yang pendapatannya lebih kecil justru jadi mesin profit yang sesungguhnya dengan kontribusi 60%. Inilah harta karun yang kita cari. Oke, angka-angka itu menceritakan apa yang terjadi sekarang dan di masa lalu. Tapi yang namanya investasi itu kan tentang masa depan. Jadi kita juga perlu tahu apa sih rencana orang-orang yang ada di balik kemudi perusahaan ini. Anggap aja MD&A ini kayak sesi curhatnya para bos perusahaan. Di bab khusus dalam laporan tahunan, mereka bakal cerita. Tahun lalu tuh gimana kinerjanya, apa aja hambatannya, dan yang paling penting, kedepannya perusahaan ini mau dibawa kemana. Ini adalah sisi cerita yang melengkapi angka-angka tadi. Nah, buat dengerin cerita mereka, ada 2 sumber utama. Pertama, laporan tahunan. Itu versi super lengkap dan detailnya. Kedua, kalau mau yang lebih ringkas dan enak dilihat, cari materi paparan publik atau public expose. Materi ini biasanya dibikin dalam bentuk slide presentasi, banyak grafiknya, dan bahasanya lebih gampang dicerna. Sangat saya rekomendasikan. Jadi, mari kita simpulkan investigasi kita. Dengan semua perangkat tadi, kita bisa mengubah cara kita berinvestasi. Dari yang tadinya spekulasi penuh cemas, jadi investasi yang jauh lebih tenang. Dan di era modern ini, untungnya ada beberapa jalan pintas yang bisa kita pakai. Nah, buat kalian yang suka hal praktis, aplikasi kayak RTI Business, Stockbit, atau Data Saham Indonesia ini senjata wajib. Mereka udah merangkum semua data yang kita bahas tadi, mulai dari profil, laporan keuangan, sampai laporan segmen dalam satu genggaman di ponsel kita. Sangat membantu. Jadi inti dari semua ini apa sih? Intinya adalah satu kalimat ini. Kepastian melawan spekulasi. Ketika kita benar-benar paham cara kerja sebuah bisnis, gimana cara mereka menghasilkan uang, gejolak harga saham harian itu nggak akan bikin kita panik. Kenapa? Karena kita yakin mesin bisnis yang kita miliki itu masih berjalan dengan baik.
Tentu saja, setelah kita paham model bisnisnya, tugas kita belum selesai. Bisnis itu kan selalu bergerak, dinamis. Nah, pertanyaannya sekarang, gimana caranya kita tetap waspada? Gimana cara paling jitu buat pasang radar, membaca keterbukaan informasi, dan menangkap sinyal-sinyal bahaya dari emiten secara real time? Kita akan kupas tuntas semua rahasianya di pembahasan kita berikutnya. Sampai jumpa di sana. Halo, apa kabar? Selamat datang kembali. Nah, kalau di pembahasan sebelumnya kita udah belajar gimana caranya bongkar rahasia bisnis emiten, sekarang kita naik level. Kali ini kita bakal fokus ke satu hal yang benar-benar ngebedain investor pro sama yang masih amatir. Apa itu? Kecepatan. Kecepatan dalam merespons setiap informasi di pasar. Ingat kan? Di materi sebelumnya kita udah sama-sama kupas tuntas gimana caranya ngenalin mesin pencetak uang sebuah perusahaan. Jadi, Anda sekarang udah nggak lagi tuh yang namanya beli kucing dalam karung. Dan ini adalah fondasi yang penting banget. Nah, ini dia pertanyaan krusialnya. Soalnya kan di pasar modal itu, nasib perusahaan bisa jungkir balik cuma dalam hitungan hari. Jadi tahu bisnisnya itu bagus, tapi nggak cukup kalau kita telat respons berita-berita penting. Kuncinya itu satu, kecepatan. Dan ya, kecepatan inilah yang bakal kita asah bareng-bareng hari ini. Oke, kita mulai ya. Anggap aja setiap investor itu punya radar. Nah, di bagian pertama ini, kita bakal belajar cara kalibrasi atau nyetel radar kita itu supaya bisa nangkep sinyal-sinyal paling penting yang dipancarin sama emiten. Sinyal pertama dan paling utama namanya informasi material. Gampangnya gini, menurut OJK ini tuh informasi apapun yang punya kekuatan buat gerakin harga saham. Dan pastinya bisa mempengaruhi keputusan Anda buat beli atau jual. Makanya emiten itu wajib hukumnya buat laporin ini secara terbuka. Oke, jadi contohnya apa aja sih? Wah, banyak banget. Tapi yang paling utama bisa Anda lihat di layar. Coba deh bayangin, tiba-tiba perusahaan ngumumin mau merger atau akuisisi. Atau sebaliknya, amit-amit, malah kehilangan kontrak terbesarnya. Bahkan hal-hal kayak ganti direksi dan komisaris atau kesandung kasus hukum gede, itu semua bisa langsung ngefek ke harga saham. Ini nih yang namanya fakta material. Bisa bikin saham terbang tinggi atau ya anjlok bebas. Sekarang, ada satu kategori khusus dari informasi material yang butuh perhatian ekstra dari kita. Namanya aksi korporasi. Kenapa ini spesial? Simpel, karena ini adalah tindakan yang dampaknya itu benar-benar langsung kita rasain di lembar saham yang kita pegang. Coba kita bandingin dua contoh yang paling populer. Di kiri ada right issue. Tujuannya jelas buat cari dana segar dengan cara nerbitin saham baru. Resikonya, kalau kita nggak ikutan nebus, porsi kepemilikan saham kita bisa-bisa berkurang atau terdilusi. Nah, di kanan ada stock split. Tujuannya beda. Ini biar harga sahamnya lebih murah dan lebih banyak yang bisa beli, jadi lebih liquid. Jumlah saham kita nambah, tapi nilainya ya tetap sama. Dua aksi, dua tujuan yang beda banget. Terus ada dividen. Wah, ini momen yang paling ditunggu-tunggu kan? Tapi jangan sampai salah tanggal ya. Ada yang namanya come date. Ini hari terakhir Anda bisa beli sahamnya buat dapat dividen. Lewat sehari aja udah masuk X date. Anda beli ya udah nggak dapat. Terus ada recording date. Nah, di tanggal inilah nama Anda resmi dicatat sebagai penerima. Jadi catat tanggal-tanggal ini baik-baik ya. Oke, lanjut ya. Selain pengumuman resmi, sebetulnya ada harta karun lain yang bisa kita gali. Sumbernya ini seringkali lebih update daripada laporan tahunan yang tebel itu. Apa namanya? Paparan publik atau sering disebut public expose. Kenapa sih saya sebut ini harta karun? Soalnya materi dari paparan publik itu biasanya jauh lebih ringkas, lebih enak dilihat dibandingin laporan tahunan. Dan yang paling penting, disinilah manajemen sering banget ngebocorin rencana atau proyeksi masa depan yang bahkan belum sempat masuk ke laporan keuangan formal. Nah, ini dia infonya. Coba lihat deh, ini intel-intel yang bisa kita gali dari sana. Bukan cuma soal target dan proyeksi yang umum-umum aja, tapi kita bisa dapat info spesifik soal proyek baru yang mau jalan, atau bahkan update kapasitas produksi pabrik. Dan tahu nggak bagian terbaiknya? Sesi Q&A. Nah, disinilah wawasan yang sesungguhnya keluar. Kita bisa dengerin langsung jawaban para direksi pas dicecar pertanyaan tajam sama investor lain. Coba perhatiin, mereka jawabnya kelihatan yakin atau malah kayak ngeles. Ini dia kesempatan emas buat baca kondisi perusahaan, langsung dari mulutnya. Oke, kita udah belajar cara cari sinyal-sinyal bagus. Sekarang, kita putar haluan. Kita harus sama waspadanya juga buat ngenalin sinyal bahaya. Untungnya nih, Bursa Efek Indonesia atau BEI itu punya semacam sistem peringatan dini buat ngelindungin kita sebagai investor. Salah satu sistem peringatan yang paling kelihatan jelas itu notasi khusus. Bayangin aja ini kayak tato peringatan yang nempel di belakang kode saham. Kalau Anda lihat ada huruf X kayak gini di kode saham, itu udah kayak lampu merah.
Artinya perusahaan lagi ada masalah, bisa jadi ekuitasnya negatif atau lagi digugat pilot. Nah, peringatan di level selanjutnya itu namanya papan pemantauan khusus. Anggap aja ini kelas terpisah buat saham-saham yang dianggap punya masalah fundamental yang serius atau yang likuiditasnya rendah banget. Kalau saham incaran Anda sampai masuk ke papan ini, wah, harus ekstra hati-hati. Seberapa serius sih risikonya? Jawabannya ada di angka ini, Rp1. Ya, Anda nggak salah dengar. Saham di papan ini bisa diperdagangkan sampai harga paling bawah, cuman Rp1 per lembar. Ini artinya ada risiko kehilangan hampir semua modal Anda. Ngeri kan? Oke, sekarang kita udah tahu apa aja yang mesti dicari, sinyal bagus maupun sinyal jelek. Pertanyaan berikutnya, di mana kita bisa nemuin semua info ini dengan gampang? Yuk, kita bangun dashboard investor profesional kita sendiri. Sumber yang paling utama, paling resmi, dan paling bisa dipercaya itu ya cuma satu, websitenya BEI di idx.co.id. Tinggal masuk aja ke menu perusahaan tercatat, terus klik keterbukaan informasi. Coba deh biasain buat ngecek halaman ini rutin, apalagi buat perusahaan yang ada di portofolio Anda. Ini sumber kebenaran nomor 1. Nah, kalau mau yang serba cepat, solusinya udah ada di genggaman Anda. Pakai aja aplikasi IDX Mobile. Semua informasi penting tadi bisa kita dapetin secara real time. Sesuai banget sama tema kita hari ini kan, kecepatan itu segalanya. Aplikasi ini benar-benar jadi alat bantu yang sempurna, biar kita nggak ketinggalan berita. Jadi, kalau kita simpulkan, dengan mantau semua sinyal ini, mulai dari aksi korporasi sampai notasi khusus, itu artinya Anda pada dasarnya udah jago banget jaga gawang portofolio. Anda investasi berdasarkan data, bukan tebak-tebakan. Tapi, setelah pertahanannya kuat, langkah berikutnya apa? Tentu saja menyerang. Nah, ini dia pertanyaan pemungkasnya. Tahu sebuah perusahaan itu bagus aja nggak cukup. Kita juga harus tahu kapan sih harga sahamnya itu udah kemurahan buat dibeli atau malah udah kemahalan buat dijual. Gimana cara kita baca psikologi pasal ini? Tenang, kita akan tuntaskan ilmunya dengan ngebahas sinyal teknikal overbought dan oversold di pembahasan kita selanjutnya. Sampai jumpa! Selamat ya, Anda sudah berhasil sampai di tahap akhir dari perjalanan investasi kita. Kita udah bedah tuntas semuanya, mulai dari mentalitas, valuasi kesehatan keuangan, sampai ke model bisnis. Nah, sekarang saatnya kita masuk ke bagian yang paling mendebarkan, eksekusi. Ingat kan, di pembahasan kita yang terakhir, kita udah belajar gimana caranya memantau radar perusahaan lewat keterbukaan informasi dan mengenali sinyal-sinyal bahaya. Itu semua melengkapi fondasi analisis kita. Tapi, sekarang kita dihadapkan pada satu pertanyaan terakhir yang paling krusial. Jadi gini, setelah riset fundamental yang berjam-jam, Anda mungkin udah punya tuh daftar saham incaran. Anda udah yakin saham apa yang layak dibeli. Tapi, itu baru setengah dari pertarungan loh. Nah, ini dia pertanyaan jutaan dolarnya. Anda bisa aja nemuin perusahaan paling hebat sedunia. Tapi kalau Anda belinya pas di harga pucuk, ya investasi Anda tetap aja bisa boncos. Inilah kenapa kita butuh senjata tambahan yaitu analisis teknikal untuk membaca kapan momentum yang tepat untuk masuk atau keluar pasar. Oke, mari kita coba bedah konsep dasarnya. Coba deh bayangin, analisis teknikal itu kayak seni membaca psikologi kerumunan orang di pasar. Semua grafik harga yang naik turun itu pada dasarnya cuma jejak visual dari emosi jutaan investor. Dan emosi itu pada intinya cuma ada dua. Keserakahan atau greed dan ketakutan atau fear. Cuma dua itu aja, beneran. Dua kekuatan inilah yang terus-menerus menciptakan siklus di pasar. Dan untungnya, siklus ini punya pola yang bisa kita kenali. Nah, lihat deh gimana dua emosi tadi menciptakan kondisi yang ekstrim. Waktu keserakaan lagi di puncak-puncaknya, harga saham jadi overbought atau jenuh beli. Ini tuh kayak balon yang ditiup terus-terusan, udah kencang banget dan rawan meletus. Sebaliknya, waktu kepanikan melanda, harga jadi oversold atau jenuh jual. Nah, disinilah biasanya muncul diskon besar-besaran buat investor yang jeli dan berani. Terus gimana dong cara kita mengukur kondisi-kondisi ekstrim ini secara objektif? Masa cuma pakai perasaan? Tentu enggak. Tenang aja, kita punya 3 senjata alias indikator andalan yang populer banget dipakai. Senjata pertama namanya RSI atau Relative Strength Index. Anggap aja ini speedometernya pasar ya. Skalanya dari 0 sampai 100. Gampangnya gini, kalau angkanya udah di atas 70, artinya laju kenaikan harga udah ngebut banget, udah masuk zona overbought. Sebaliknya, kalau di bawah 30 berarti udah masuk zona oversold. Berikutnya, ada Stochastic Oscillator. Konsepnya mirip-mirip RSI, tapi indikator ini cenderung lebih sensitif terhadap pergerakan harga. Makanya, levelnya juga beda.
Di sini, area overbought itu di atas 80 dan oversold di bawah 20. Karena lebih reaktif, indikator ini sering jadi andalannya para trader jangka pendek. Dan yang ketiga, ada Bollinger Bands. Nah, ini bentuknya unik kayak pita elastis gitu yang ngikutin pergerakan harga. Logikanya simple banget. Kalau harga udah nyentuh atau bahkan nembus pita bagian atas, itu sinyal kalau harga udah relatif kemahalan atau overbought. Kalau nyentuh pita bawah, berarti udah relatif kemurahan atau oversold. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang super penting. Dengerin baik-baik ya. Punya 3 senjata tadi itu keren, tapi ada satu jebakan maut yang sering banget bikin investor pemula kejeblos. Kesalahan fatalnya itu adalah menganggap sinyal tadi sebagai perintah mutlak. RSI di atas 70, langsung jual. RSI di bawah 30, langsung beli. Padahal bukan gitu cara kerjanya. Ingat ya, sebuah saham itu bisa aja terus-terusan di area overbought selama berminggu-minggu kalau tren naiknya lagi kuat banget. Kalau Anda keburu jual, ya Anda bakal ketinggalan kereta. Nah, pertanyaan bagus kan? Kalau overbought bukan berarti harus langsung jual, dan oversold bukan berarti langsung beli. Terus gimana dong para profesional menggunakannya? Apa rahasianya ya? Jawabannya adalah konfirmasi. Para pro itu selalu cari sinyal kedua untuk memastikan. Salah satu sinyal konfirmasi paling kuat itu namanya divergence atau ketidakselarasan. Lihat deh contohnya. Harga sahamnya berhasil bikin puncak baru yang lebih tinggi, tapi anehnya indikator RSI-nya malah bikin puncak yang lebih rendah. Ini tuh ibarat mobil mau nanjak, kelihatannya masih naik, tapi mesinnya udah kehilangan tenaga. Nah, ini adalah peringatan dini kalau trennya kemungkinan besar akan segera berbalik. Baiklah, sekarang mari kita tarik benang merah dari semua pembahasan kita. Dari awal sampai akhir, kita sebenarnya sudah sama-sama menyusun sebuah peta jalan yang utuh untuk menjadi seorang investor yang cerdas. Ini dia resep lengkapnya. Semua itu dimulai dari langkah 1, yaitu punya mentalitas yang benar. Dari situ, kita lanjut ke langkah 2 dan 3, yaitu melakukan valuasi dan ngecek kesehatan keuangan perusahaan. Kalau udah oke, kita dalami lagi di langkah 4 dan 5, yaitu pahami model bisnisnya dan pantau terus keterbukaan informasinya. Dan sebagai sentuhan akhir, langkah 6, timing, yaitu menggunakan analisis teknikal untuk mengeksekusi rencana kita dengan presisi. Oke, sebagai penutup, ada satu pesan kunci yang wajib banget Anda ingat. Dan tentunya, diikuti dengan disclaimer yang gak kalah penting. Kalau Anda cuma boleh ingat satu hal dari semua ini, tolong ingat ini ya. Analisis fundamental itu menjawab pertanyaan, saham apa yang layak dibeli? Sementara analisis teknikal menjawab pertanyaan, kapan waktu terbaik untuk membelinya? Fundamental itu bantu kita pilih mobilnya, teknikal bantu kita tahu kapan harus injak gas. Jangan pernah dibolak-balik. Dan yang paling terpenting, jangan pernah lupa kalau di pasar saham itu nggak ada yang 100% pasti. Nggak ada indikator sakti, nggak ada ramalan yang selalu benar. Karena itulah, manajemen risiko dan punya rencana cut loss yang jelas itu, hukumnya wajib, nggak bisa ditawar. Sebelum kita benar-benar selesai, mohon perhatikan disclaimer ini baik-baik. Seluruh materi dalam pembahasan ini tujuannya murni untuk edukasi ya. Ini sama sekali bukan ajakan atau rekomendasi untuk membeli atau menjual saham tertentu. Setiap keputusan investasi yang Anda ambil, itu sepenuhnya adalah tanggung jawab pribadi Anda, oke? Selamat berinvestasi.